Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini kita akan belajar dari seseorang yang sering sekali mengeluarkan statement-statement yang cukup kontroversial. Ide-idenya terdengar nyeleneh yang kalau kita telah lebih dalam masuk akal juga ya. Beliau adalah Mardigu Wowik Prasantyo atau yang biasa dikenal dengan Bosman Sontoloyo. Bosman Sontoloyo lahir di tahun 60-an dari ayah pensiunan Angkatan Udara berpangkat kapten. Karena perjalanan dinas orang tuanya, Pak Mardigu pernah tinggal di Palembang, Balikpapan, serta kota-kota lain di Jawa dan Bali. Pak Mardigu juga pernah menjadi pengamat teroris di Indonesia, dan sempat mewawancarai ratusan teroris dan mantan teroris. Asam garam dunia bisnis sudah dilalui Bosman Sontoloyo. Saat ini, beliau memiliki bisnis diantaranya PT Titis Sampurna, PT Empora Gaharu, Narapati Mind and Mental Clinic, dan lain-lain. Pendapatan bisnis-bisnisnya ini diklaim mencapai 200 juta US dollar. Selain dunia bisnis, Pak Mardigu juga aktif dalam bidang sosial, dengan mendirikan Rumah Yatim Indonesia dengan peserta santri yang mencapai 10.000 orang. Buku Sadar Kaya ini berisikan bagaimana jatuh bangun Pak Mardigu dalam kehidupannya, bagaimana bisnis money changer-nya yang ditipu hingga 100.000 US dollar, rekan bisnisnya yang kabur, stres berat karena hutang, hingga berencana membunuh orang. Hingga cerita bagaimana ia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim karena cobaan hidup yang kok begini banget sih, dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita yang mudah dicerna dan menarik untuk dipelajari. Sekarang, Newbie Investor sudah mengumpulkan 5 poin terpenting dalam buku Sadar Kaya, karya Mardigu Wowik Prasantyo. Poin pertama, hardware dari Tuhan dan software kita yang install. Setiap orang pasti memiliki otak dengan kemampuan yang sangat dahsyat yang berasal dari Tuhan. Bosman menyebutnya sebagai hardware. Sedangkan isinya atau software, setiap individu manusialah yang bertanggung jawab. Hardware sudah diberikan oleh Tuhan, tinggal bagaimana manusia menginstal software-softwarenya. Lebih lanjut, Bosman memberikan analogi. Misalnya, operating system yang terpasang ke komputer adalah Microsoft Windows. Aplikasi yang diinstal adalah Adobe Photoshop. Maka, kita bisa menggunakan software Photoshop yang sudah terinstall untuk mengubah-ubah foto sesuai keinginan kita. Nah, di dalam kehidupan, software aplikasi ini misalnya software bahagia, software sehat, software sukses, software santun, dan sebagainya. Manusia lahir tanpa software aplikasi apapun. Pengalaman hidupnya yang membuat berbagai macam software secara perlahan terinstall dari kejadian-kejadian berulang dan berbagai informasi yang mengelilinginya. Yang menjadi masalah biasanya adalah OS atau operating system-nya tidak bisa mengaplikasikan software-nya. Misalnya OS Android, aplikasinya CorelDRAW di ponsel. Itu tidak akan bisa jalan programnya. Dalam kehidupan, operating system adalah sistem keyakinan kamu, belief system kamu. Adapun sukses, bahagia, sehat, senyum, musik, olahraga, bekerja, memasak, ikhlas, ringan tangan adalah software yang harus diinstal, yang harus dipasang dengan sengaja dengan pilihan sadar. Pertanyaannya yang sering muncul adalah, kenalkah kamu dengan operating system kamu? Kenalkah kamu dengan software-software aplikasi yang terinstall dalam hardware atau otak kamu? Mari kita mengambil waktu dan melihat ke dalam diri sebentar. Jangan-jangan bukan aplikasinya yang salah, tetapi operating system atau belief system kita yang nggak cocok. Poin kedua, hati-hati dengan apa yang kamu yakini. Keyakinan kamu sangat menentukan kehidupan nyata kamu. Kamu bukan mempercayai yang kamu lihat, tetapi kamu mempercayai apa yang kamu yakini. Ketahuilah, keyakinan yang paling berbahaya adalah kepercayaan yang membatasi diri atau self-limiting belief. Ini adalah jenis keyakinan terhadap diri, terhadap potensi kamu yang menghambat diri kamu. Coba perhatikan kata-kata ini. Yah, itu kan hanya untuk orang kaya, bukan untuk kita-kita. Ngapain sukses atau kaya kalau nggak bahagia? Hidup kan yang penting bahagia. Apakah kamu cukup familiar dengan kata-kata ini? Atau bahkan kamu sendiri yang pernah mengucapkannya? Apa pandangan Bosman terhadap perkataan-perkataan ini? Perkataan pertama membuktikan bahwa dalam berpikir, kamu memilih untuk berjarak dengan kekayaan atau kesuksesan. Kamu memilih diri kamu tidak layak untuk sukses. Garis bawahi kata memilih, karena hidup ini pilihan. Perkataan kedua, kamu memilih berpikir bahwa kaya atau miskin tidak penting, yang penting bahagia. Kamu berpikir bahwa kaya itu merepotkan. Namun, dalam kondisi tidak kaya, kamu akan sering digoda dengan kenyamanan orang-orang kaya, sehingga
kekesalan kamu memuncak atas usaha mencari bahagia yang tersandung-sandung. Bosman memberikan analogi sebuah printer. Jika Pak Mardigu menerima hasil kertas printer yang isinya salah, yang ia lakukan adalah mati-matian memberikan tipex pada tulisan-tulisan dalam kertas itu. Dihapusnyalah satu persatu kesalahan dan ditulis ulang. Tentunya hasilnya tidak akan memuaskan, akan usang kertasnya dan yang pasti melelahkan. Baru dalam perjalanan hidupnya, Pak Mardigu sadar bahwa yang ia harus ubah adalah dokumen yang akan diprint, bukan yang sudah diprint. Yang salah bukan printernya, melainkan data di dalam komputernya. Kalau isi komputer sudah benar, baik itu software maupun datanya, hasil yang diprint pun pasti tidak akan salah. Bagaimana memulainya? Simple. Mulai dari ucapkan kata-kata yang memberi pengaruh positif pada dirimu. Celetukan apapun, pilihlah yang membuat diri kamu menjadi lebih baik. Mulai dengan berkata, saya bisa, ini mudah, saya yang terbaik, yang bisa merubah program dasar self-concept kamu. Poin ketiga, Batu Pualam dan Michelangelo. Tahukah kamu patung ini? Patung ini adalah patung David, salah satu masterpiece dari masa Renaissance yang dibuat oleh Michelangelo. Butuh waktu 2 tahun untuk Michelangelo mencari batu yang tepat, 2 tahun lagi untuk memahatnya, dan 2 tahun tambahan untuk memoles hingga menjadi karya akhir David. Sewaktu ditanya, gimana sih prosesnya bisa bagus banget karyamu? Michelangelo menjawabnya dengan sangat simpel. Ia hanya buang bagian yang bukan David dari batu pualam tersebut. Ada kesamaan seperti pikiran kita. Ada batu pualam yang menutupi pemikiran sempit dan terbatas. Kekhawatiran yang berlebihan pada kerugian dan kegagalan bukan antisipasi penuh semangat menyongsong datangnya kesuksesan dan keberhasilan. Solusinya, dengan menjebol pemikiran terbatas, dengan memimpikan impian yang besar, membayangkan berbagai kemungkinan yang tak terbatas. Buang bagian yang tidak kita inginkan dari diri kita. Sama seperti patung David yang perlu ekstra 2 tahun untuk memoles dan menghaluskan patung tersebut agar menjadi sebuah mahakarya, kita harus terus memoles dan menghaluskan, belajar, berlatih selama berhari-hari, berminggu-minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mengembangkan dan mengeluarkan semua bakat yang terdapat jauh di dalam diri kita. Poin keempat, kekayaan tidak melihat background kamu. Apakah kamu memiliki lingkungan yang percaya bahwa 1. Orang miskin penuh hikmah dan nilai-nilai luhur, sedangkan orang kaya penuh dosa? 2. Banyak harta membuat beban di akhirat nanti? 3. Sudah takdir kita memang begini. 4. Suka menyalahkan pemerintah yang tidak becus mengurus rakyatnya. Menurut Bosman, ini cukup aneh. Mengapa hal yang terjadi pada diri kita disalahkan kepada orang lain? Seseorang yang memiliki kesadaran diri atau self-concept kemakmuran yang tinggi akan menunjukkan keluar hal-hal yang positif, kemudian menunjukkan pada diri sendiri hal-hal yang lebih positif lagi. Satu pesan dari Pak Mardigu, kamu tidak perlu menjadi pengusaha untuk kaya raya. Tidak perlu juga modal besar untuk sukses. Bahkan, kamu tetap berhak untuk kaya raya meskipun tetap dengan profesi kamu saat ini. Tak perlu berubah drastis. Kalau kamu ibu rumah tangga, tak perlu berubah jadi pegawai dan meninggalkan anak-anak di rumah. Yang kamu butuhkan hanya merubuhkan jangkar segala sesuatu yang membuat kamu miskin, yang selama ini menghalangi kamu dari tujuan mendapatkan kemakmuran. Namun ini juga bukan berarti kamu akan langsung punya pohon uang. Semua akan mudah, semua enteng, semudah membalikkan telapak tangan. Yang harus disadari adalah semua dimulai dengan keyakinan yang baru. Tidak peduli background kamu, mau pedagang, pensiunan olahragawan, TNI, guru, tukang jas, ibu rumah tangga, bahkan tukang parkir sekalipun, sukses atau kaya adalah masalah perilaku atau attitude. Kaya atau sukses adalah produk sampingan dari sebuah perilaku kaya. Menabung adalah contoh perilaku orang sukses. Berinvestasi adalah contoh perilaku orang sukses. Dipercaya banyak orang adalah contoh perilaku orang sukses. Dan banyak lagi perilaku pribadi seorang yang sukses. Poin kelima, tujuan yang jelas. Alasan yang kuat, tujuan, dan arah adalah hal yang paling dasar setelah kamu mengatakan saya ingin menjadi pribadi yang baru. Visi misi kamu harus jelas dan terang. Visi adalah big picture kamu, misi adalah cacahan mencapainya. Bayangkan ketika kamu naik ojek online, yang pertama kamu lakukan adalah memasukkan tujuan kamu, bukan? Kamu tidak cari ojeknya lalu bilang, terserah bawa saya kemana aja pak. Akan bingung pasti ojeknya. Di perjalanan, mungkin kamu bisa nyasar,
salah belok mungkin, disesatkan orang, bisa juga jalan ditutup dan harus muter jauh lagi. Hujan lebat juga bisa menghambat perjalanan kamu. Tapi, walaupun berbagai rintangan itu, selama kamu tahu tujuan kamu kemana, kamu sudah ada di jalan yang tepat. Hanya masalah waktu saja, baru akan tiba kan? Hidup juga sama seperti itu. Tentukan tujuan kamu sejelas mungkin agar kamu menjalani hidup pun perlahan-lahan menuju ke tujuan tersebut. Apakah kamu tahu orang ini? Beliau adalah Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang mengubah wajah Singapura menjadi saat ini. Coba bayangkan, Singapura pada tahun 60-an tidak memiliki kekayaan apapun, gak punya sumber daya alam, perilaku bangsanya malas, jorok, dan pola pikirnya sempit. Selain itu, penyakit ada di mana-mana dan tidak ada mata pencarian bagi penduduk Singapura kala itu. Apa yang dilakukan Lee? Dia berpikir, warga Singapura haruslah diberikan visi yang jelas, memiliki semangat yang sama untuk memajukan bangsa. Bahkan sampai lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Ia mulai dengan meletakkan impian dalam benak setiap penduduk Singapura. Ia membuat foto berukuran postcard berisi gambar-gambar indah di negeri Eropa yang maju, sejahtera, dan indah. Gambar anak-anak yang bisa tertawa bahagia, keluarga yang sedang bertamasya, rumah sakit yang bersih, lingkungan tertata rapi, bangunan megah dan indah, serta kota yang penuh keceriaan. Gambar ini yang dibawa Lee ke seluruh negeri hingga ke pelosok-pelosok. Inilah Singapura nantinya. Begitu visi bersama yang dibagikan kepada seluruh negeri Singapura. Setelah 35 tahun mimpi itu dibagikan, mimpi itu pun tercapai. Di perayaan tahun baru mereka berkata, "Yes, we have arrived." Semangat juang bersama mencapai impian Singapura patutlah diacungi jempol. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah punya impian sebesar itu? Percayakah kamu pada impian kamu? Apakah lingkunganmu sudah memiliki impian yang sama? Impian dapat merubah fakta selama kamu percaya dan tidak menyerah. Fun fact, kata-kata adalah doa. Tahukah kamu kalau lagu kebangsaan kita Indonesia Raya memiliki 3 stanza? Stanza pertama adalah yang sekarang selalu kita nyanyikan. Berikut liriknya. Di lirik Indonesia Raya terdapat kata-kata Indonesia tumpah darahku. Jadi sampai sekarang menurut Bosman Sontoloyo, tidak heran bangsa Indonesia masih tumpah darah. Ada cekcok di mana-mana. Selain itu, ada kata, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Ini artinya Indonesia masih belum bersatu, terpisah-pisah, karena itu faktanya ya begitu, kita nggak pernah kompak, ribut terus. Menurut Pak Mardigu, stanza 1 ini cocok untuk zaman perang kemerdekaan sampai 80-an. Seharusnya, mulai saat ini Indonesia menggunakan stanza 2. Coba perhatikan liriknya. Inilah stanza yang cocok dengan masa saat ini, kata-kata yang bisa merubah realita. Saran Bosman, pemerintah baiknya mulai menggunakan stanza kedua, dan pada suatu masa nanti Indonesia akan masuk ke stanza 3. Kurang lebih itu poin-poin terpenting dari buku Sadar Kaya, karya Mardigu Wowik Prasantyo atau yang sering disebut Bosman Sontoloyo. Semoga menginspirasi dan mengubah pola pikir kamu ya. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!